Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang sedang ramai dibicarakan para pensiunan ASN kembali membuat banyak orang penasaran. Benarkah pada tahun 2026 akan ada pembayaran pesangon pensiunan ASN dalam jumlah besar yang dicairkan sekaligus? Apakah benar ada nama-nama tertentu yang berhak menerima dana ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah? Dan yang paling penting, apakah pemerintah sudah benar-benar menetapkan aturan resminya? Nah, sahabat pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas informasi yang sedang menjadi perbincangan hangat tersebut secara lengkap dan mendetail, karena masih banyak yang belum memahami duduk persoalannya sehingga muncul berbagai informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu kami menyapa seluruh Bapak dan Ibu pensiunan yang sedang menyaksikan video ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, rezeki yang lancar, serta kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari bersama keluarga tercinta. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai informasi terbaru seputar penerima pesangon pensiunan ASN tahun 2026, termasuk pembahasan mengenai aturan pembayaran sekaligus yang sedang ramai diperbincangkan, kategori penerima yang disebut-sebut berhak mendapatkan dana tersebut, syarat administrasi yang perlu diperhatikan, hingga fakta terbaru berdasarkan informasi yang tersedia sampai Juni tahun 2026. Karena itu, pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun salah menerima informasi yang beredar di berbagai media sosial maupun grup percakapan. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada tanggal 6 Juni 2026, muncul kembali pembahasan mengenai penerima pesangon pensiunan ASN tahun 2026 serta aturan baru pembayaran sekaligus yang disebut-sebut akan menjadi dasar pencairan dana kepada para pensiunan. Informasi ini tentu menarik perhatian banyak pihak karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan para ASN yang telah memasuki masa pensiun maupun mereka yang saat ini masih aktif bekerja dan sedang mempersiapkan masa pensiun di masa mendatang. Salah satu poin yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir adalah mengenai kabar bahwa pesangon pensiunan ASN akan direalisasikan dan dibayarkan sekaligus ke rekening masing-masing penerima. Kabar ini kemudian menyebar luas dan memunculkan banyak pertanyaan dari para pensiunan di berbagai daerah. Tidak sedikit yang bertanya-tanya apakah benar pemerintah telah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan pembayaran dana pensiun dalam bentuk pesangon sekaligus, bukan lagi melalui mekanisme pembayaran bulanan seperti yang selama ini berlaku. Pertanyaan tersebut menjadi semakin ramai karena banyak pihak berharap adanya perubahan sistem yang dianggap dapat memberikan manfaat lebih besar kepada para pensiunan. Namun di sisi lain, banyak pula yang ingin mengetahui kepastian hukumnya agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar. Apabila kita melihat ke belakang, sebenarnya kabar mengenai pesangon pensiunan ASN dalam jumlah besar bukanlah informasi yang baru muncul tahun ini saja. Isu tersebut sudah beberapa kali menjadi pembahasan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pada masa sebelumnya pernah beredar berbagai klaim yang menyebutkan bahwa pensiunan dari golongan tertentu berpotensi menerima dana pesangon dengan nilai yang sangat besar. Ada yang menyebut jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada pula yang mengaitkannya dengan angka miliaran rupiah. Karena nilai yang disebutkan sangat fantastis, tentu saja informasi tersebut langsung menarik perhatian para pensiunan maupun ASN aktif. Banyak yang berharap kabar tersebut benar-benar dapat direalisasikan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan setelah memasuki masa purna tugas. Namun sebelum mengambil kesimpulan, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu fakta-fakta yang melatar belakangi
munculnya pembahasan mengenai pesangon pensiunan ASN tahun 2026 ini, salah satu dasar utama yang sering dikaitkan dengan isu tersebut adalah wacana reformasi sistem pensiun ASN yang telah dibahas sejak beberapa tahun lalu. Dalam pembahasan tersebut, muncul gagasan mengenai perubahan sistem pendanaan pensiun dari skema lama menuju skema baru yang dikenal dengan istilah fully funded. Skema fully funded ini menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas ketika berbicara mengenai masa depan sistem pensiun ASN di Indonesia. Dalam konsep tersebut, pendanaan manfaat pensiun tidak hanya bergantung pada mekanisme yang selama ini digunakan, tetapi melibatkan kontribusi atau iuran yang berasal dari ASN serta pemerintah secara bersama-sama. Iuran yang terkumpul dari kedua pihak tersebut kemudian akan dihimpun dan dikelola dalam suatu sistem investasi melalui lembaga atau perusahaan pengelola dana pensiun yang ditunjuk. Tujuan dari pengelolaan dana tersebut adalah agar dana yang terkumpul dapat berkembang melalui hasil investasi dalam jangka panjang sehingga memiliki nilai yang lebih besar ketika nantinya dibutuhkan untuk membiayai manfaat pensiun. Dari sinilah kemudian muncul berbagai spekulasi dan pembahasan mengenai kemungkinan adanya pembayaran pesangon dalam jumlah besar kepada para pensiunan. Menurut berbagai informasi yang beredar, hasil pengembangan dana investasi tersebut dianggap berpotensi menjadi dasar perhitungan pembayaran manfaat pensiun yang nilainya dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena itulah isu mengenai pesangon pensiunan ASN terus menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya para ASN dan pensiunan yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan tersebut ke depannya. Selanjutnya, banyak yang bertanya mengenai siapa saja yang berpotensi menjadi penerima manfaat apabila suatu saat skema tersebut benar-benar diterapkan. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat beberapa kategori yang umumnya disebut sebagai kelompok penerima. Kategori pertama adalah pensiunan PNS yang telah memasuki masa purna tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Kategori kedua adalah pensiunan yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kategori ketiga adalah ahli waris yang berhak menerima manfaat apabila penerima utama telah meninggal dunia dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian kategori berikutnya adalah penerima yang masih tercatat aktif dalam sistem pembayaran pensiun sesuai data yang dimiliki oleh pengelola pensiun. Selain kategori penerima, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat tercatat sebagai penerima manfaat yang sah. Salah satu syarat yang paling utama adalah terdaftar secara resmi dalam database pengelola pensiun. Data yang tercatat dalam sistem harus sesuai dan dapat diverifikasi agar proses administrasi berjalan dengan lancar. Selain itu, penerima juga harus memiliki rekening aktif yang sesuai dengan identitas penerima manfaat. Apabila terjadi perubahan rekening, perbedaan nama, atau ketidaksesuaian data identitas, maka proses pencairan berpotensi mengalami penundaan sampai proses klarifikasi dan verifikasi selesai dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dana dan memastikan bahwa manfaat yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Adapun beberapa syarat administrasi yang sering disebutkan dalam informasi terkait penerima manfaat antara lain terdaftar dalam database resmi pengelola pensiun, memiliki rekening aktif atas nama sendiri atau ahli waris yang sah, tidak memiliki masalah data ganda ataupun ketidaksesuaian identitas, serta telah memenuhi ketentuan masa pensiun sesuai regulasi yang berlaku. Syarat-syarat tersebut menjadi bagian penting dalam proses administrasi karena berkaitan langsung dengan validitas data penerima.
Kemudian mengenai mekanisme pencairan, banyak yang beranggapan bahwa seluruh dana akan langsung dibayarkan secara serentak kepada semua penerima. Namun berdasarkan informasi yang beredar, proses pencairan biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi administrasi dan kesiapan sistem pembayaran. Artinya, apabila suatu program pembayaran diterapkan, maka proses penyaluran dana kemungkinan akan mengikuti tahapan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Mekanisme bertahap tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh data penerima telah diverifikasi dengan baik, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pembayaran. Oleh sebab itu, setiap penerima diharapkan selalu memperbarui data apabila terdapat perubahan identitas maupun rekening agar proses administrasi dapat berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana dengan fakta terbaru yang perlu dipahami oleh para pensiunan hingga bulan Juni tahun 2026? Inilah bagian yang paling penting untuk diperhatikan. Berdasarkan informasi yang tersedia sampai saat ini, pemerintah belum menerbitkan regulasi resmi yang mengubah sistem pembayaran pensiun ASN dari skema bulanan menjadi pembayaran sekaligus dalam bentuk pesangon. Dengan kata lain, berbagai informasi yang beredar mengenai pembayaran pesangon sekaligus masih belum memiliki dasar regulasi resmi yang telah diterbitkan pemerintah. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar dan selalu menunggu pengumuman resmi dari pihak yang berwenang. Informasi resmi terkait perkembangan kebijakan pensiun ASN nantinya akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi yang digunakan oleh pihak pengelola pensiun. Oleh sebab itu, penting bagi para pensiunan untuk selalu mengikuti informasi dari sumber resmi agar mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini program pensiun ASN masih mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia. Manfaat pensiun tetap diberikan setiap bulan kepada para penerima sebagai bentuk jaminan hari tua sekaligus penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama bertugas sebagai aparatur negara. Skema pembayaran bulanan tersebut masih menjadi dasar pelaksanaan program pensiun yang berlaku hingga saat ini. Meskipun berbagai wacana reformasi sistem pensiun terus dibahas dan menjadi perhatian banyak pihak, implementasi perubahan kebijakan tetap memerlukan proses yang panjang, termasuk pembahasan regulasi, kesiapan sistem, serta berbagai aspek teknis lainnya. Karena itulah para pensiunan diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan informasi secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum memiliki kepastian resmi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan data kepesertaan tetap aktif, data rekening selalu sesuai, serta terus memantau informasi dari sumber resmi yang berwenang. Dengan begitu, apabila di kemudian hari terdapat kebijakan baru yang benar-benar diterapkan, para penerima manfaat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tanpa harus kebingungan mencari kepastian dari berbagai sumber yang belum tentu dapat dipercaya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pembahasan penerima pesangon pensiunan ASN tahun 2026, aturan pembayaran sekaligus yang sedang ramai diperbincangkan, kategori penerima yang disebut-sebut berhak menerima manfaat, syarat administrasi yang perlu diperhatikan, hingga fakta terbaru berdasarkan informasi yang tersedia sampai bulan Juni tahun 2026. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin ya, di tengah situasi global yang masih bikin banyak negara serba was-was, ada sebuah pidato yang nadanya penuh percaya diri, penuh dorongan semangat, dan isinya bukan kaleng-kaleng. Dari awal aja sudah kerasa kalau ini bukan sekadar omongan biasa, tapi semacam ajakan
buat semua orang supaya lihat satu hal penting. Indonesia itu lagi bergerak, lagi naik, lagi dibangun dari bawah, dari akar rumput, dari desa, dari kecamatan, dari lapisan paling kecil dalam ekonomi kita. Dan yang bikin menarik, semua itu disampaikan dengan keyakinan yang kuat bahwa justru dari titik paling bawah itulah Indonesia bakal bangkit jadi ekonomi yang dinamis, ekonomi yang hidup, ekonomi yang benar-benar ngerasain denyut rakyat. Kemiskinan mulai menurun, pengangguran terbuka juga turun, konsumsi rumah tangga naik, dan pelaku bisnis pun ikut bilang bahwa mereka merasakan perubahan itu. Mereka bilang program makan bergizi gratis atau MBGE sudah ikut mendorong konsumsi rumah tangga, dan bukan cuma di kota tapi juga sampai ke desa-desa, sampai ke kecamatan-kecamatan, sampai ke lapisan masyarakat paling bawah yang selama ini sering dianggap paling rentan. Nah, disitulah letak optimisme itu tumbuh. Dari sanalah Indonesia dipandang bakal bangkit jadi negara yang jauh lebih dinamis, lebih kuat, lebih mantap langkahnya. Dan ada satu kalimat yang terasa tegas sekali. Kita bekerja untuk rakyat kita, bukan untuk menyenangkan orang lain. Kita bukan kerja buat bikin orang luar senang. Kita kerja buat rakyat sendiri. Itu yang ditekankan berkali-kali. Supaya semua yang dengar paham bahwa arah pembangunan ini memang ditujukan untuk masyarakat Indonesia, buat orang banyak, buat mereka yang butuh perhatian nyata, bukan cuma janji di atas kertas. Saudara-saudara sekalian, para kepala daerah juga melaporkan hal yang bikin suasana jadi makin optimistis. Di daerah-daerah mereka sudah terlihat kemiskinan menurun. Mereka juga merasakan bahwa pengangguran terbuka ikut menurun. Bahkan ada tren yang menunjukkan jumlah orang yang bekerja semakin meningkat. Jadi bukan cuma 1-2 indikator yang membaik, tetapi beberapa tanda sekaligus menunjukkan arah yang positif. Rasio Gini pun dihitung dan kelihatan ada tren menurun. Artinya ketimpangan pelan-pelan mulai dikendalikan. Ini bukan pekerjaan kecil, ini bukan perubahan instan, tapi ini hasil dari kerja yang terus-menerus, kerja yang serius, kerja yang benar-benar turun ke lapangan, bukan cuma duduk di meja, lalu bikin laporan yang manis-manis saja. Dan di tengah semua itu, program makan bergizi gratis jadi salah satu simbol yang paling sering disebut sebagai bukti bahwa negara hadir sampai ke meja makan rakyat. Dari program itu saja, hari ini sudah mencapai 60.200.000 penerima manfaat. Bukan angka kecil, bukan angka yang bisa dianggap biasa. Yang menerima manfaat itu bukan cuma anak-anak Indonesia, tapi juga ibu-ibu hamil, juga orang tua lansia yang hidup sendiri. Dan tidak ada yang membantu. Jadi ini bukan sekadar program makan, ini program yang menyentuh kehidupan nyata manusia. 60.200.000 orang tiap hari diberi makan. Kalau dihitung secara besar, ini seperti memberi makan penduduk sebesar Afrika Selatan setiap hari. Bayangin, setiap hari. Buat ibu-ibu hamil, makanan itu diantar ke rumah. Buat orang tua lansia juga diantar ke rumah. Jadi yang dikirim bukan cuma makanan, tapi juga perhatian, juga penghormatan, juga rasa hadirnya negara di tengah keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dan kalau dilihat dari sisi manajemen, dari sisi logistik, dari sisi pengendalian, ini memang sesuatu yang patut dicatat sebagai prestasi yang membanggakan. Karena mengurus makanan untuk puluhan juta orang tiap hari bukan pekerjaan gampang. Itu butuh sistem, butuh disiplin, butuh koordinasi, butuh pengawasan yang ketat. Dari 60.200.000 itu, kalau dijumlahkan selama ini, kita sudah memproduksi dan mendistribusikan 4,5 miliar porsi makanan. 4,5 miliar porsi, bukan ribuan, bukan jutaan saja. Dan di proses besar itu, tentu ada juga catatan evaluasi. Pemerintah mengakui bahwa terdapat 28.000 penerima manfaat yang
mengalami gangguan dari makanan itu karena berbagai sebab. Sebab dari 28.000 itu, sebagian besar ternyata tidak perlu dirawat. Hanya sebagian kecil yang benar-benar membutuhkan penanganan. Dan kalau dibandingkan dengan total 4,5 miliar porsi tadi, statistiknya sangat kecil sekali, kalau tidak salah disebut 0,006. Bahkan sempat diulang karena mungkin hitungannya terasa rumit dan lalu dikoreksi dengan angka yang menunjukkan bahwa secara persentase itu 99,94. Ini disampaikan dengan gaya yang santai, penuh kelakar sambil menyebut bahwa yang pintar-pintar itu para menteri, ya makanya presiden punya menteri-menteri yang pintar. Ucapannya disambut tepuk tangan, ya suasananya terasa hidup, tidak kaku, ada tawa, ada tepuk tangan, ada semangat yang dibangun di tengah forum. Dan justru disitulah terlihat bahwa pidato ini bukan cuma soal angka, tapi juga soal cara menyuntikkan rasa percaya diri ke bangsa sendiri. Keses